Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Devi Putri. NIM saya 2019-11009. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat organisasi dan UMKM. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai aktivitas ekonominya. Di sini ada 7 prinsip ekonomi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, siapa saja yang ingin menjadi anggota koperasi tidak menuntut syarat apapun. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Biasanya di koperasi itu sendiri, pembagian jasa keuntungan itu dibagi dengan secara adil. Yang kelima adalah kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, ada kerjasama antar koperasi. Tujuan koperasi utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keanggotaan koperasi sendiri bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Kriteria koperasi. Di sini koperasi mempunyai beberapa kriteria. Antara lain, koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh beranggotaan orang seorang. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder sendiri didirikan oleh badan usaha yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Lanjut ke prinsip UMKM. Prinsip UMKM ada 5 prinsip. Yang pertama, penumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, ada pengembangan usaha berbasis potensi daerah berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM. Yang keempat, peningkatan daya saing UMKM. Yang kelima, ada penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara terpadu. Langsung lanjut balik ke koperasi. Anggota keanggotaan bersifat terbuka, semua pemakai. Modal awal dimasukkan minimal, karenanya tidak merupakan rintangan bagi keanggotaan. Para anggota dapat memasukkan dana tambahan sesuai dengan pemanfaat terhadap pelayanan koperasi. Ada perusahaan konvensional yang terutama ada anggota. Keanggotaan terbuka untuk penanaman modal tertentu. Pemilik yang ada biasanya hanya menambah jumlah anggota sebanyak penanaman modal baru yang dipandu perlu. Penanaman modal baru diperoleh melalui penjualan saham yang ditawarkan dengan harga pasar. Koperasi sendiri meliputi oleh pemilik. Pemilik sendiri memakai adalah pemilik. Yang memakai itu pemiliknya sendiri. Yang kedua, ada pengawas. Berada pada anggota atas dasar merata. Jadi pengawas itu tidak memandang keanggotaannya. Yang ketiga, ada kemanfaatan. Anggota atau memakai memperoleh kemanfaatan sebanding dengan pemanfaatannya atau jasa yang disediakan oleh koperasi. Tingkat bunga yang dibayarkan untuk modalnya pun terbatas. Permodalan koperasi. Modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Modal itu sendiri bisa modal jangka panjang, modal jangka pendek. Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan asas-asas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya administrasi sumber-sumber modal koperasi yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967.
Simpanan pokok adalah sejumlah uang-uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan jumlah sama untuk semua anggota. Jadi, uang simpanan pokok itu bisa dipinjamkan ke anggota-anggotanya. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota yang membayarkan kepada koperasi dan waktu-waktu tertentu. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Biasanya simpanan sukarela itu terdiri seperti kas atau yang lain-lainnya. Peran umum UMKM di Indonesia. Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Pola pemberdayaan. Di sini pola pemberdayaan meliputi pola kemitraan. Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah ke atas atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pembangunan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Biasanya di sini seperti franchise, seperti itu. Kemitraan inti plasma. Dalam pola plasma, usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Mungkin sekian presentasi saya. Bila ada kata salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.